Nah, terus udah gitu bahan ajar dan media pembelajaran. Sekarang apa yang dimaksud dengan bahan ajar? Ayo, kalau mendengar kata-kata bahan ajar apa teman-teman? Maaf Ibu, izin jawab. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar? Mohon maaf Ibu, izin jawab. Bahan ajar adalah bahan yang diperlukan untuk mengajarkan pada anak. Media yang akan digunakan untuk mengajar pada anak-anak. Bisa seperti gambar, plastisin, krayon, atau media lainnya gitu Ibu. Oke. Nah, saya akan membagikan, kita baca ya. Oke. Di sini kalau kita mencari dari Google ya, bahan ajar adalah segala bentuk perangkat, informasi, alat atau materi cetak maupun non-cetak yang disusun secara sistematis dan menarik. Bahan ini digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran tertentu. Ya. Nah, jadi bahan ajar ya, ini juga ada jenis-jenisnya ya. Ini contohnya kayak buku teks, modul, panduan dan lain sebagainya. Nah, di sini paling gampang, nah ini penjelasan ini. Secara singkat, bahan ajar adalah materi yang tersusun secara sistematis yang mempermudah interaksi pembelajaran dan membantu siswa mencapai standar kompetensi. Ya, itu yang disebut dengan bahan. Nah, sekarang ketika kita ngebahas tentang TK, ya, berarti bahan ajarnya, sebentar, Bu. Tahu loh. Mute Ibu. Oke, lanjut. Ibu pernah mendengar kata-kata modul, Bu? Modul pembelajaran? Pernah? Jadi ini yang saya ketahui ya. Bahan ajar untuk yang di TK itu kita akan membahas RPPH-nya. Dari RPPH kemudian kita nyiapin misal kegiatan 1 gitu ya. Maka media atau bahan yang kita gunakan itu apa? Terus langkah-langkahnya bagaimana? Ya, tuh. Ya. Oke, sekarang lanjut. Bu Ida, di sini kan ada bahan ajar, ya kan? Sekarang buku termasuk bahan ajar. Nah, kapan buku itu bisa menjadi media pembelajaran? Apa bedanya posisi buku ketika menjadi media pembelajaran dan ketika menjadi bahan ajar? Bingung ya? Bingung ya? Oke. Ini soalnya memang ini gampangannya gini contoh ya. Ketika teman-teman itu adalah anak SD, ya, buku ini kan ada isinya
bab 1 tentang materi apa, bab 2 materi apa, betul? Di mana itu ada materi, kemudian ada pertanyaan, betul? Ada soal-soal yang harus dikerjakan, betul? Nah, disitulah itu posisi guru itu menjadi bahan ajar. Ya, karena dia sistematis, dia menyampaikan isi ada materi, kemudian langkah berikutnya mengerjakan soal. Oke, bisa dipahami? Nah, kemudian media, dia menjadi media adalah ketika teman-teman ya, menggunakan itu untuk menyampaikan ya materi pembelajaran ya, maka itu bisa menjadi media pembelajaran. Ya. Sementara kalau dia jadi sumber belajar, kapan menjadi sumber belajar? Adalah ketika anak itu mau mempelajari isi materinya, akhirnya menjadi sumber belajar. Ya. Tapi kalau anak itu tidak mempelajarinya, tidak membacanya, maka dia nggak menjadi apa-apa, nggak menjadi sumber belajar, nggak menjadi bahan ajar, maupun tidak menjadi media pembelajaran. Betul? Paham? Iya kan? Iya kan? Sekarang ibu ada buku di depan ibu, ya geletak, ya kan? Tapi kalau ibu nggak mempelajarinya, apakah itu menjadi sumber belajar buat ibu? Tidak. Oke, terus ada semut berjalan di depan ibu, tapi ibu nggak mengamatinya, ibu nggak mau mencari itu semut ngapain ya, terus seperti apa bentuk semut dan lain sebagainya, maka semut itu nggak menjadi sumber belajar bagi ibu. Jadi intinya sumber belajar adalah dimasukkan ke dalam toples, ada belalang juga Anda taruh masukin dalam toples, kemudian bunda-bunda menggunakan semut maupun belalang tersebut untuk menyampaikan, mengenalkan semut maupun belalang pada anak-anak, maka itu posisinya sebagai media pembelajaran. Paham ya? Paham, G? Bisa paham? Karena teman-teman memilih itu untuk sebagai media pembelajaran teman-teman untuk menyampaikan. Ya, tetapi ini ketika semut maupun belalang tidak gunakan, ya, untuk saya mengenalkan pada teman-teman, tapi misalnya Bu Siti nggak mengamati, yang Bu Siti lagi asik ngobrol sama teman-teman, maka tuh semut sama belalang, maka tidak menjadi sumber belajar untuk Bu Siti. Paham, teman-teman? Ting, 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 ting. Paham? Ya, Bu, paham, Bu, paham. Ini berkaitan dengan posisi, ya kan? Posisi suatu suatu benda tersebut di mana posisinya. Jadi ini kalau misalnya mau mengenalkan botol, saya menggunakan botol ini untuk membantu saya menjelaskan kepada teman-teman, ini adalah sebagai media saya, alat bantu saya untuk saya mengajar, menyampaikan materi. Ya. Oke, Bu Emi apa? Silakan. Bu Emi, apa? Mik. Iya, ya, Bu. Berarti di sini yang dimaksud dengan sumber ajar itu bisa dikatakan sebagai objek dari sebuah apa itu kayak instrumen yang Ibu katakan tadi untuk dijadikan sebagai sumber pengajaran gitu ya, Bu ya. Apa itu yang mana? Untuk anak yang sumber ajar.
sumber ajar itu adalah posisi anak ya, Bu. Ya, oh bukan Jadi objeknya maksudnya ya, kalau bukan sumber belajar, Bu. Sumber belajar. Sumber belajar, bukan sumber ajar, sumber belajar. Oh, itu. Oke, Bu. Jadi kalau sumber Berarti belajar yang itu mempelajarinya, tergantung dari anak tersebut, dia mau dia fokus enggak, dia mau mengambil apa ya istilahnya, kayak misalnya saya memperhatikan botol, saya nggak perlu ada guru, nggak perlu ada orang, betul nggak? Ya kan? Paham ya? Jadi kalau posisi sumber belajar itu nggak perlu istilahnya ini mau nggak dia mempelajari ini. Berarti objeknya kan, Bu? Iya. Objek yang perlu dianalisa atau yang perlu betul. Gitu. Dan istilah ini contoh, Ibu posisinya sekarang adalah ibu, saya menjadi sumber belajar Ibu. Ya. Kenapa? Ya, karena Ibu mengamati saya, Ibu menganalisis omongan saya. Akhirnya menjadi sumber belajar Ibu, karena posisinya adalah, ya kan, ini jadi sumber belajar itu adalah posisinya di posisi Ibu atau di posisi anak. Paham, Ge? Ya. Oke. Bisa disebut subjek ya, Bu? Iya, begitu. Subjek yang mempelajari sebuah objek gitu ya? Betul. Sip. Oke. Nah, mantap. Oke. Sudah ya. Lanjut. Sekarang ya. Bisa nggak buku lagi. Kursi menjadi media pembelajaran Bunda? Bisa. Meja bisa nggak jadi media pembelajaran? Bisa. Karena kebetulan Ibu mau menggunakan itu, mengenalkan meja, mengenalkan bangku, mengenalkan kursi pada anak. Paham, Ge? Nah, tapi dari posisi anak, media Ibu itu menjadi sumber belajarnya anak. Paham? Oke. Sudah ya? Clear ya kunci? Oke. Berarti, Bu, berarti untuk media ajar sendiri itu berupa bentuk fisiknya ya, Bu ya? Bukan, kalau bahan ajar itu, ini kan tadi ada sistematis, kayak ada tulisan, Bun, runtut, kita langkah-langkahnya bagaimana, terus bentuk medianya seperti apa, terus dari itu terus bagaimana kita memberikan pada anak gitu loh, Bu. Gitu. Ya, oke. Nah, tadi kan ada kuncinya. Kita kunci itu kan bahan ajar tuh ada kata-kata disusun secara sistematis. Ya. Oke. Ya. Lanjut ya. Nah, terus Bu Wida Ibu pernah tahu tentang pernah mendengar kata-kata alat peraga? Betul? Alat peraga. Apa yang dimaksud dengan alat peraga? Ya iso memperagakan, Bu. Ya iya benar. Oke, kita cari. Apa saja yang termasuk dengan alat peraga? Saya mau menyebutkan biar anak teman-teman nanti kalau ngambil ini jadi nggak bingung. Ini maksudnya kemana ya? Digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran. Alat peraga. Pengertian. Oke, sebentar. Sebentar lagi hasilnya. Alat peraga adalah perangkat benda konkret, tiruan, atau grafis yang dirancang digunakan pendidik untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak, mempermudah pemahaman dan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Contohnya apa, Bu? Contohnya yang alat tubuh itu loh, yang bisa dicopot, jantungnya, lainnya gitu kan. Kemudian Bunda misalnya alat peraga lagi, misalnya kalau di TK itu ada apa sih yang dari kayu, ada bentuknya kayak terong-terongan, atau ada
model tomat dan lain sebagainya, terus ada pisauan anak itu seolah-olah bisa menggunakan pisau itu ya akhirnya kebelah gitu kan. Itu adalah salah satu contoh dari alat peraga. Nah, bisa dipahami? Nah, sekarang Wida tanya, alat peraga itu termasuk media pembelajaran enggak? Iya, Bu. Tapi sekarang Wida tanya, apakah semua alat peraga, apakah media pembelajaran itu hanya alat peraga? Apakah media pembelajaran itu hanya alat peraga? Tidak. Iya. Tidak. Betul. Macam-macam kan, Bu? Iya, berarti media pembelajaran itu luas. Ya, lebih luas cakupannya. Hanya alat peraga adalah termasuk media pembelajaran. Cukup jelas? Oke, cukup jelas teman-teman? Bunda-bundaku sayang. Iya, Bu. Jelas. Nah, media pembelajaran karena luas bisa saja ya termasuk adalah foto, termasuk gambar, termasuk video, itu bisa menjadi media pembelajaran. Ya. Cukup jelas ya, clear ya. Apa itu posisi sumber belajar, apa itu posisi media pembelajaran ataupun alat peraga. Sudah ya? Oke. Nah, karena sekarang kita rencana akan membahas bahan ajar, maka saya mau minggu depan teman-teman presentasi RPPH-nya. Oke, Wida mau lihat dulu nih RPH teman-teman itu ya sudah benar-benar link belum? Link tuh maksudnya benar-benar sudah sesuai enggak? Contoh ya, tujuan pembelajaran ada 5 ya kan. Kemudian benarkah evaluasinya juga ada 5 kah atau cuma ada 3? Paham? Ya kan? Ya kan? Terus tujuan pembelajaran ada 5 nih, semua aspek perkembangan, ya kan? Nah, apakah di dalam kegiatannya memang ada tuh sesuai dengan tujuan pembelajaran? Oke. Jadi kita harus benerin dulu nih konsep tentang RPPH ya. RPPH kemarin kan saya ngajar ini dulu RPPH di ini. Nah, terus Wida, RPPH yang baik itu seperti apa? RPPH yang baik menurut versi saya adalah yang Anda mau rancang semua aspek perkembangan anak itu masuk di dalam RPPH Bunda. Ya, baik motorik kasar maupun motorik halus. Ya, ada bahasa, ada kognitif, ada nilai agama moral, ada sosem, ada seni. Ya, itu seharusnya semuanya ada dalam satu hari. Nah, itulah yang dimaksud dengan RPPH yang baik. Ya. Kenapa Bu Ida sebutkan itu adalah sebagai RPPH yang baik? Karena ya setiap hari otomatis semua aspek perkembangan anak itu diberikan stimulasi. Oke? Bisa dipahami? Ya, kenapa Bu Rini Okta? Enggak, Bu, mohon maaf. Saya udah rapat itu, jadi saya baru bisa bergabung sekarang. Oke. Jadi kenalannya minggu besok aja ya. Ini sudah mau habis nih, mau kelasnya Elva. Oke? Enggak, mohon maaf, Bu. Assalamualaikum.
Ya, persiapan. Oke, lanjut. Ya, teman-teman. Bojoku ya wis WA. Ya, aku Biyen dulu, Bu. Ini WA. Lihat perkembangannya suami. Dimut dulu. Oke. Ya, saya mau jelasin lagi. Ya. Jadi, Bu Wida, minggu besok ya ada 3 teman-teman perwakilan dari TK 1, dari kelompok bermain 1, dari PPT 1. Silahkan presentasikan RPPH-nya. Oke, gitu ya. Halo. Ya, kita semua belajar ya. Mau kurikulumnya apapun juga itu istilahnya esensinya tetap sama. Nah, kemudian bagaimana kita nanti Bu Ida akan ajarkan bagaimana kita bisa menciptakan anak itu lebih kreatif dan Anda berbasis anak bukan berbasis guru. Ya. Pernah mendengar kata-kata teacher center, student center? Pernah dengar atau belum? Pernah, Bu. Oke, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan teacher center. Teacher center adalah pembelajaran yang fokus kepada gurunya. Jadi guru yang menjadi moderator keseluruhan. Sehingga anak-anak tidak aktif, tidak nurut semua apa yang ini fokusnya pada guru. Oke. Nah, seperti apa Bu Ida definisinya sebagai teacher center? Contoh ya, teman-teman memberikan ya kegiatan mewarnai ya pada semua anak di dalam kelas, kemudian memberikan instruksi yang sama. Ayo anak-anak ya warnai gambar apel ini ya. Maka itu sudah termasuk sebagai teacher center. Karena apa? Karena anak-anak nggak ada pilihan yang lain. Paham nggih? Halo? Nggih, Bu. Paham. Nah, Wida gimana kegiatan menggambar mewarnai itu bisa menjadi student center. Nah, berarti kegiatan tersebut taruh di kelompok kecil ya. Kemudian di kelompok kecil nih, Bun. Nah, misalnya anaknya ada 20. Ketika anaknya ada 20, saya bagi menjadi 4 kelompok di mana setiap anak menjadi 5, 5, 5, 5. Kemudian di kelompok kecil 1, dia adalah kegiatan yang mewarnai. Yang di sana kegiatannya misal meronceng, kegiatan satunya lagi misalnya bermain balok, satunya lagi main apa. Nah, pada kegiatan inti, jika itu lebih daripada 3 atau minimal 3, paling minimal 3, itu membuat anak punya pilihan untuk melakukan aktivitas pada kegiatan inti. Mana dulu yang mau saya kerjakan. Kalau Bunda cuma kegiatannya cuma 2 pilihannya, berarti kan dia anak itu cuma punya 2 pilihan. Ya, ketika cuma 2 pilihan berarti masuknya ke teacher center. Ya, tapi kalau Bunda ya kegiatannya lebih daripada 3, ya, maka Bunda sudah menciptakan pada berbasis student center. Ya, Bunda mau tambah lagi supaya anak itu punya pilihan dan lebih kreatif. Oke. Jadi kegiatan menggambar tersebut di kelompok kecil tadi kita berikan ada 3 pilihan mewarnai gambar. Ada gambar apel versi 1, gambar apel versi 2, ada apel versi 3. Kemudian teman-teman menyediakan ada krayon, ada pensil warna.
kalaupun cuma hari itu cuma krayon saja, teman-teman bisa menyediakan ada beberapa jenis model krayon. Ya, ketika itu ada lebih daripada 3, maka bahan itu akan membuat anak lebih punya pilihan. Aku mau pakai krayon ini, aku mau coba. Oh, aku mau pakai pensil warna. Terus ininya aku kasih krayon. Bisa dipahami maksud saya, teman-teman? Bisa, Bu. Ya, karena sekarang sudah jam 20, saya akhiri. Teman-teman ada kelas kan dengan Bu Elva? Betul? Iya, Bu. Sampai 13.50. ketemu minggu depan, usahakan jam 12. Besok kita bahas Bu Fitri tolong di-mute sebentar, Bu. Ya, cukup jelas ya. Sampai ketemu minggu depan. Teman-teman hanya presentasi dulu tentang RPPH-nya. Oke, kita belajar bersama-sama meng-cross-check RPPH-nya teman-teman. Ya, gitu ya. Itu dulu. Oke. Iya, Bu Lailatul. Apa yang mau ditanyakan? Ini untuk jamnya tetap seperti ini ya, Bu? Oke, Waktunya saya siang. bagikan kepada teman-teman. Mau jam 4, jam 15.30, mau jam setengah 4 itu, atau jam 12, tetap jam 12, monggo. Menurut saya lebih baik siang aja. Nanti setelah itu kan Bu Elva soalnya nggak bisa siang. Bu Elva bisanya sore. Kalau menurut saya, bagaimana menurut teman-teman? Untuk hari Coba deh tanya minggu sama Bu Elva, berikutnya. bisa tukeran jam nggak dengan Bu Wida? Oke? Iya, nanti habis gitu ini aja. kan Bu Elva, Bu. Ya, setelah ini kan Bu Elva, jadi nanti kita Nanti kalau bukan dulu memang sama Bu Bu Elva. Elva mau menggunakan jam Bu Wida, berarti kan aku tukeran sama Bu Elva jam. Ya, Oke? iya benar Paham, Ibu. Ge? Nggih, terima kasih. Nggih. Yuk, saya akhiri teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Jadi, Permisi bunda-bunda, sebentar aja ya. Menurutnya Bu Yohana yang tadi itu kan memang benar ya.